Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar dari Ruby Taleb AI. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini akan kita ikuti bersama webinar How to Become a Good Engineering Manager. Yang pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh Kak Muhammad Jumadil Akbar, di mana beliau adalah CTO dari perusahaan kami, Ruby Talib AI. Dan kami sebelum masuk ke webinarnya, teman-teman, akan kami sampaikan sedikit informasi dari Ruby Talib AI bahwa di Ruby Talib AI itu kita ada dua service, teman-teman. Ya, yang pertama adalah AI Service atau AI Solution Enabler, di mana teman-teman bisa implementasi AI atau mungkin teman-teman punya permasalahan terkait di bisnisnya teman-teman atau di usahanya teman-teman, di risetnya teman-teman mungkin. Nah, di AI Solution Enabler dari Ruby12 AI, kita bisa bantu teman-teman. Kita bisa bantu implementasi AI, tentunya melalui diskusi terlebih dahulu. Kemudian teman-teman bisa konsultasikan permasalahan yang teman-teman hadapi bersama Ruby12 AI dan akan kita bantu teman-teman untuk implementasi AI. Nah, kemudian yang kedua ada AI Academy, di mana AI Academy ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah online class, yang kedua adalah online course. Di mana online class ini adalah kelas dengan sesi live session ya. Sesi langsung, teman-teman di situ nanti akan belajar bersama mentor dengan kurikulum yang sudah disesuaikan sehingga teman-teman nanti bisa langsung tanya jawab, kemudian mungkin teman-teman punya permasalahan, bisa langsung ditanyakan dengan mentor. Kemudian yang kedua adalah online course, di mana online course ini adalah pembelajaran berbasis video, teman-teman. Video yang sudah direkam sehingga teman-teman nanti bisa belajar kapanpun, dimanapun, dan kita sediakan juga grup untuk diskusi ya, teman-teman. Kalau misal teman-teman mungkin selama pembelajaran itu menemukan permasalahan, teman-teman bisa banget nanti kita sediakan grup diskusi untuk tanya jawab di situ. Nah, seperti yang teman-teman lihat di screen yang saya share, itu sekarang kita lagi buka pendaftaran online kelas, di mana kita setiap bulan, teman-teman, akan selalu, insya Allah akan selalu mengadakan online kelas baru, di mana pada bulan September besok, karena ini sudah mau masuk bulan September, kita membuka pendaftaran kelas. Yang pertama adalah kelas Advanced Deep Learning for LLM, di mana kelas ini berfokus pada LLM dan lebih fokus lagi ke deep learning-nya. Nah, teman-teman yang pengen banget untuk belajar LLM dan fokus ke deep learning-nya bisa banget untuk join kelas ini. Dan nanti untuk info kelasnya akan saya share di grup ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada Machine Learning on Production. Buat teman-teman yang pengen belajar machine learning sampai tahap production itu bisa ikut banget kelas ini. Kemudian yang ketiga adalah kelas Computer Vision Super Class. Buat teman-teman yang pengen fokus untuk ngembangin model computer vision sampai dapat project banyak. Karena kelas-kelas di Ruby Taleb AI kita fokusnya ke project ya teman-teman, bukan hanya teori. Jadi akan banyak sekali mini project yang bisa teman-teman kerjakan, di mana mini project ini nanti bisa jadi portofolio buat teman-teman semuanya. Selain itu, di Ruby Taleb AI juga kita ada sertifikat setelah menyelesaikan kelas. Ya, mungkin itu teman-teman untuk informasi sebelum webinar. Eh, Kami mohon maaf kalau terlalu panjang ya. Ya, semoga tidak mengurangi semangat teman-teman untuk mengikuti webinar ini. Dan selanjutnya kepada Mas Muhammad Jumadil Akbar selaku pembicara pada webinar pada malam hari ini, kami persilahkan Mas untuk bisa memulai. Oke, baik. Terima kasih Mas Najib ya. Oke, langsung saja. Sebelumnya mungkin izin share screen ya buat rekan.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk teman-teman atau rekan-rekan yang sudah bersemangat ya untuk join di webinar pada malam hari ini, di sebelum weekend ya. Tentunya ini jadi semangat buat kami juga selaku penyelenggara bahwa semangat belajar teman-teman juga masih ada meskipun di end of week ya, apalagi yang habis kerja ataupun habis melakukan kegiatan sehari-harinya gitu. Oke, baik di sini sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Jumadil Akbar, biasa dipanggil Adil. Di sini saya di Ruby Tolip AI diamanahkan menjadi CTO, membantu rekan-rekan dari technical dan bisnis dalam daily work-nya gitu ya. Kemudian mungkin nanti sambil saya memaparkan materi, mungkin akan ada banyak cerita ya, karena secara materi ini mungkin how to become itu berarti kan kita akan melalui proses ya, proses dari sebelum dan sampai sekarang itu prosesnya akan seperti apa begitu ya. Oke, baik. Di sini untuk saya sendiri sebelumnya di sini sebagai sebelum menjadi CTO sendiri itu mungkin beberapa proses yang saya lalui dari programmer, kemudian lead team, kemudian menjadi lead dari sebuah departemen dan kemudian sekarang ke CTO. Jadi prosesnya cukup panjang mungkin dari kalau di awal karir ya. Nah, mungkin ada beberapa yang mungkin hal-hal yang menjadi tantangan dan kemudian apa yang biasanya kita pelajari atau kita siapkan ya. Jadi di sini kita sharing atau mungkin ini in case tidak terjadi di semua company atau semua experience, tapi tentunya di sini based on experience saya sendiri dan mungkin ada hubungannya dengan beberapa materi yang saya ambil begitu. Oke, yang pertama di sini tentunya ketika kita bicara tentang engineering ya, engineering management. Nah, di sini tentunya banyak skill set yang mesti kita siapkan begitu. Yang pertama tentunya di sini ada leadership dan people management. Nah, ini kenapa akan menjadi bagian pertama? Karena di sini seperti itunya ya, tujuannya yaitu engineering manager gitu ya. Jadi akan lebih banyak memimpin tim dan memanage dari tim tersebut. Kemudian ada communication. Di sini menjadi fitur atau kemampuan fundamental ya. Karena ini akan menyokong di kemampuan leadership dan cara kita memanage rekan-rekan kita gitu. Tentu di sini akan sangat berpengaruh ketika communication ini tidak baik gitu, ataupun ketika itu baik pun akan berpengaruh sebaliknya begitu. Selanjutnya, karena di sini engineering kita mesti aware dengan technical awareness gitu ya. Jadi technical ini nggak lepas, jadi meskipun kita udah lead a team, jadi tetap mesti aware terhadap perkembangan teknologi ataupun tech stack yang digunakan oleh rekan tim gitu. Kemudian ada execution dan delivery. Nah, ini berhubungan dengan tim dan eksternal. Di sini execution ini tentunya akan melibatkan internal tim, terutama mungkin technical team atau yang lainnya ya. Nah, kemudian delivery ini akan melibatkan klien atau customer yang sebagai rekan bisnis kita seperti itu. Kemudian yang terakhir itu materinya terkait challenge atau tantangan ketika kita sudah menjadi engineering manager gitu ya. Nah, di situ tentunya tantangan ini akan relevan dengan skill set yang apa-apa saja yang mesti kita siapkan. Dan tentunya ini juga akan relevan dengan tim atau kondisi tim yang kita tangani ya. Jadi tidak bisa kita pastikan ini menjadi satu kunci yang utama, tapi setidaknya ini akan membantu rekan-rekan dalam menghadapi
kondisi tim di waktu-waktu tertentu atau kondisi tertentu. Oke, mungkin yang pertama itu dari leadership dan people management ya. Di sini dibutuhkan yaitu pertama membangun trust. Jadi trust ini mungkin kepercayaan satu sama lain ya maksudnya. Jadi dalam sebuah tim atau organisasi anggap saja ya. Jadi kita butuh namanya trust. Jadi mungkin di awal ketika kita pegang tim baru ya, ini hal pertama yang pasti kita tanamkan ke dalam tim. Pertama mungkin dari uh, memahami skill set satu sama lain gitu. Kemudian yang kedua, tidak terlalu micromanage. Jadi di awal ketika kita membentuk suatu tim atau kita bergabung dalam tim baru ya, karena kan pasti kondisinya akan berbeda ya dengan tim yang baru dibentuk atau tim yang sudah berjalan, kemudian kita masuk itu akan kondisinya berbeda. Nah, dengan kondisi seperti itu kita yang pertama itu membangun trust itu kita harus tahu dulu nih kapabilitas tim kita sejauh mana. Nah, di sini kita tidak bisa terlalu micromanage karena tentunya kalau micromanage itu kita sangat mendetail gitu ya. Jadi apa yang dikerjakan teman-teman sampai kita tuh sampai ke dalam-dalamnya. Walaupun kita tahu sampai ke dalam-dalamnya sebagai manajer kita tidak boleh terlalu masuk ke ranah yang ibaratnya itu terlalu konstruktif gitu. Harusnya kita bisa memposisikan kita sebagai supervise ketika mereka membutuhkan gitu. Jadi nggak terlalu masuk sampai ke detailnya, misal dalam developmentnya gitu. Kemudian selanjutnya, makanya tadi ya, kalau udah dapet trust-nya di tim ini tentunya akan memberikan suasana yang berbeda ketika kita dalam menjalankan komunikasi atau meeting-meeting gitu ya. Nah, di sini memberikan feedback yang konstruktif. Di sini feedback ini dalam artian satu dalam kondisi meeting dengan klien atau dengan internal tim, tapi tidak hanya dalam satu departemen, misal dari IT, kemudian ada marketing dan lainnya. Nah, di sini kita sebagai engineering manager itu feedback konstruktif ini kita harus bisa memposisikan kapan kita dapat misalnya teman-teman dari rekan IT gitu ya, developer itu menyampaikan pendapat di meeting tersebut. Nah, dalam tujuan untuk membangun produk atau project yang sedang dijalankan. Nah, tentunya di sini sebagai engineering manager kita tidak bisa misalnya kondisinya oh ini kurang tepat atau apa, di situ kita tidak bisa langsung memotong dengan menyalahkan atau dengan posisi seperti apa ya kurang trust antar satu sama lain. Nah, makanya yang pertama tadi kan harus ada trust ya. Jadi kita akan tahu kapabilitas rekan ketika menyampaikan dan kemudian kita sebagai engineering manager akan memfilter apa yang misalnya dalam kondisi tersebut kurang tepat. Jadi tidak bisa langsung memotong pembicaraan. Bisa kita harus menghargai dari sisi penyampaian dari rekan, kemudian kita setelah itu bisa memberikan feedback atau biasanya bisa dilakukan kayak misalnya statement mohon maaf saya akan menambahkan dari Mas A misalnya. Dari perspektif tersebut kita bisa menambahkan apa-apa yang misalnya bisa menjadi improvement dalam kalimat atau opini yang disampaikan begitu. Selanjutnya di sini menjadi coach bukan hanya sebagai bos. Jadi jangan hanya merintah gitu ya. Di sini kondisinya begitu. Jadi biasanya kalau bos itu tidak mau tahu dengan kondisi atau masalah yang dihadapi oleh tim dan maunya terima beres gitu kan. Jadi di sini kurang apa ya? Kurang rasa empati ya satu sama lain. Jadi bisa jadi ini terjadi karena biasanya kondisi hubungan sudah kurang bagus itu biasanya akan terjadi antara engineering manager ataupun lead ya. Bisa ini sering terjadi juga nih. Nah, dengan kondisi seperti itu, tentunya itu nggak akan efektif. Nah, sedangkan kalau coach itu kita membiasakan diri untuk menempatkan jika kita menghadapi masalah yang sama dengan rekan setim. Nah, di situ setelah kita tahu nih, jadi ini makanya tadi ya, perlu ngobrol gitu ya, satu sama lain, kemudian apa yang kurang dari rekan satu tim kita. Misal ini butuh coaching, oh pendalaman materinya kurang apa, atau butuh skill set yang nanti di project itu akan apa. Jadi kita siapin nih. Jadi ibaratnya
kalau misalnya kita itu mau menghadapi sesuatu, kita siapin dulu nih alat-alat yang dibutuhkan. Jadi teman-teman dari tim kita itu nggak kaget ketika mau melakukan job desk tersebut. Ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Nah ini perlu kita lakukan juga dalam mengatasi beberapa masalah yang akan datang. Jadi misal kayak sekarang ya, dengan adanya AI, tentunya perspektif user itu pengennya development lebih cepat. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang yang akan sering berkomunikasi dengan klien untuk mengatasi ekspektasi dari user ya. Nah, itu tentunya kita mesti ada hal-hal yang mesti kita siapkan untuk tim. Kemudian apa saja yang perlu kita sampaikan kepada user atau klien, begitu. Nah, selanjutnya di sini ada coaching mindset. Jadi ini akan saling berkaitan ya. Jadi coaching mindset ini satu mencegah agar teman-teman merasa overwhelmed. Overwhelmed itu ketika tim kita mengalami kewalahan ya, kewalahan dalam menyelesaikan tas-tasnya. Padahal bisa jadi ini kewalahan bukan dari segi waktu, tapi karena tidak ada apa ya, ibaratnya refreshing ketika satu project atau satu task selesai, tapi kondisi teman-teman dari tim kita tidak rilis gitu, secara stress rilisnya itu tidak terjadi. Karena ini bisa jadi banyak faktor ya. Tapi tentunya di sini kita berusaha buat coaching mindset. Yang pertama itu untuk uh, stress release, kemudian bisa juga dengan uh, membantu rekan-rekan kita agar tidak terlalu overwhelmed gitu. Selanjutnya di sini communication ya. Nah, di sini communication ini tentu untuk teman-teman biasanya kan di sini ya levelnya kita kan dari engineering kemudian pindah ke manajemen ya. Ini PR pertama mungkin di komunikasi. Kenapa di komunikasi? Biasanya itu jarang banget ditemuin ya, kecuali yang emang udah pernah ngelit lead project atau lead product, itu akan beda dengan kondisi teman-teman yang pure programmer kemudian pengen coba apa ke ranah yang ibaratnya kayak project manajemennya atau ke engineering manager, itu kan secara karir path lumayan jauh gitu kan. Nah, untuk hal ini persiapan yang mesti kita lakukan. Nah, ini PR untuk teman-teman yang jarang menyampaikan gitu ya atau berpendapat. Yang pertama itu upward communication. Di sini penyampaian dari kita kepada atasan. Contoh kalau dari saya mungkin ke CEO atau stakeholder dari company gitu ya. Nah, tentunya ini butuh strategi agar apa yang kita sampaikan itu bisa diterima. Karena di sini kita akan lebih banyak menyampaikan hal-hal yang hubungannya bukan nggak terlalu banyak ke teknis, tapi akan lebih banyak ke manajemen, kemudian bisnis. Tentunya di sini akan banyak hal-hal yang tidak tidak biasa kita sampaikan dengan hal-hal teknis saja. Dan di sini lebih banyak akan membangun trust, apalagi ke stakeholder gitu ya, atau ke klien. Nah, itu tentu akan berbeda komunikasinya. Nah, selanjutnya downward communication ini ketika kita menjadi engineering manager, kita pasti akan komunikasi ke tim. Tentunya ini mesti clear apa yang kita sampaikan, misalnya nih bridging untuk satu task atau satu fitur. Nah, di sini perlu penyampaian yang seclear mungkin agar apa yang dikerjakan oleh rekan-rekan setim, tim kita itu tidak keluar dari scope atau terlalu jauh dari scope dari pekerjaan. Nah, ini mesti dipastikan walaupun biasanya tetap bikin PRD atau dokumen atau desain yang ngebantu teman-teman. Tapi ini perlu di bridging dulu, perlu briefing dulu biar apa yang dilakukan teman-teman itu masih dalam scope-nya. Selain itu, biasanya donor communication ini juga apa yang menjadi keputusan dari atas kita sampaikan ke bawah. Nah, ini biasanya misal nih soal regulasi, regulasi yang ibaratnya, oh ternyata nih contoh dalam satu kebijakan pemerintah terjadi cuti gitu ya. Contoh 17 Agustus kemarin misalnya, 17 Agustus kan hari Minggu, ternyata Senin ada yang cuti, ada yang enggak. Benar ya? Nah, kita sebagai engineering manager, kita tidak bisa memaksakan misalnya
itu berlaku untuk semua. Itu kan balik lagi ya dengan kebutuhan dari company dan keputusan dari manajemen. Nah, ketika misalnya tetap harus masuk, kita harus bisa menyampaikan ini se-smooth mungkin dengan rekan-rekan. Atau misal ketika ada rekan-rekan mau gambarannya ya, jadi kita jauh-jauh hari gitu mau cuti atau apa, nah di sini kita sampaikan terlebih dahulu. Jadi tidak ada kayak, ya pasti ada ibaratnya tuh hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada rekan setim, tapi tentunya dengan penyampaian yang tepat di sini akan mengurangi kayak misalnya feedback yang kurang baik dari rekan-rekan di kondisi yang seperti itu, begitu. Nah, selanjutnya di sini ada cross team communication. Kan ini ya, ini sangat penting karena kebutuhannya akan sangat beda. Cross team ini berarti kan antara departemen ya, dari IT kemudian ke marketing atau nanti ke HR atau dan lainnya. Di sini akan tentu bentuk komunikasinya akan beda, apalagi ini yang berhubungan dengan bisnis gitu ya. Jadi kita harus menentukan spek standar apa yang perlu diketahui oleh eksternal tim begitu. Misal dalam bahkan untuk satu tim aja kita bisa cara penyampaiannya beda. Misal nih komunikasi ke tim desain UI UX dengan eh, tim AI atau tim developer. Ini cara komunikasinya akan tidak bisa straightforward sama, tapi kita harus bisa membedakan kondisi ketika misalnya dengan tim UI UX. Tentunya mereka tidak akan terlalu paham misalnya kalau kita akan ngomongin soal oh ini nggak efisien dengan kondisi seperti ini atau kita terlalu banyak ngomongin soal teks-teksnya. Sedangkan untuk kebutuhan user yang diinginkan itu malah sedikit dibahas. Nah, ini akan tentunya akan impact dengan kondisi komunikasi seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan. Biasanya kalau dari saya itu saya pisahkan dari tim UI UX dengan tim eksekusi ya. Itu ketemu ketika misalnya di kondisi kita ngelakuin sprint planning atau brainstorming gitu. Tapi ketika sebelum itu terjadi itu biasanya komunikasinya terpisah untuk brainstorming untuk tim UI UX, kemudian dengan tim technical gitu. Kemudian di akhir baru kita konfirmasi untuk penyesuaiannya. Nah, terakhir itu kemampuan untuk storytelling. Nah, storytelling ini tentunya sangat penting untuk kita bisa mengekspresikan kebutuhan user ya. Karena kan internal tim itu sangat jarang komunikasi langsung dengan klien atau end user. Nah, kemampuan storytelling ini akan membantu kita untuk menyampaikan kebutuhan user atau masalah yang sedang dihadapi user. Tentunya misalnya kita ada tim bisnis analis atau sistem analis ya. Nah, biasanya walaupun misalnya ikut, ini belum tentu ini efektif, tapi ketika kita ada di situ, tentunya ini akan membantu untuk menjelaskan kebutuhan dari rekan-rekan kita. Karena nggak semuanya tim itu komplit ya, ada bisnis analis sekarang itu malah sangat jarang ada. Nah, ketika kita sebagai di situ memimpin tim, tentunya kita harus punya kemampuan untuk menceritakan kebutuhan apa yang menjadi kerisauan atau memang ini sangat urgent dibutuhkan oleh user. Makanya misalnya, oh kalau ini mepet dan untuk membangun komunikasi yang baik dengan user, kita mesti POC dulu nih gitu ya, proof of concept-nya dulu. Ketika klien oke dan deal itu kan akan menjadi satu achievement gitu bersama tim. Oke, lanjut technical awareness. Nah, ini sebagai engineering manager kita nggak boleh fokus hanya di manajemen dan tim aja. Sesekali ini harus kita sediakan waktu ya dalam sehari itu. Nggak bisa ibaratnya mungkin kalau 50-50 itu agak berat membagi waktunya. Nah, kita di sini mungkin bisa mentok itu 40% untuk technical. Atau bisa jadi di bawah itu ya. Tergantung dari kondisi banyaknya klien. Tentu ini akan sangat berpengaruh dengan waktu yang kita butuhkan untuk development sendiri gitu atau riset kecil-kecil gitu ya. Nah, ini akan sangat impact sekali dengan kemampuan teknikal kita ketika kita udah jadi engineering manager. Nggak seperti ketika kita hanya jadi programmer. Ini akan kerasa banget. Nah, ini requirement yang dibutuhkan ya. Jadi kayak koneksi wajib stabil, laptop oke. Ini kondisi kita di Robi Telepa itu remote walaupun sesekali kita ada WFC bareng gitu ya.
Kemudian ada R&D. Di sini Research and Development and Discussion. Nah, ini penting banget. Pertama mungkin kalau di sini saya cerita kondisi tim AI gitu ya. Tim AI itu cukup banyak kita eksplorasi ketika kita mengembangkan atau improve dari suatu model. Ini tentunya tim itu akan sering diskusi ya. Dan ini sangat berbeda dengan behavior tim software development. Ini berbeda sekali karena software development itu objektifnya atau expected resultnya itu terukur, sangat terlihat misalnya dari desain atau oh kita pengen lebih cepat ini apa itu yang bisa diimprovement gitu ya. Nah itu akan lebih mudah hasilnya akan lebih bukan lebih mudah tapi akan lebih terlihat gitu apa yang mesti dilakukan dengan ketentuan itu tentunya di sini objektifnya akan terasa beda ketika itu diimplementasikan ke tim AI. Tim AI objektifnya kita mengejar akurasi di atas 90% dengan metode yang ada atau dengan metode yang baru. Itu akan menjadi dua hasil yang berbeda. Jadi ini apa ya, bukan sesuatu yang bisa kita persepsikan sama ketika tim sama-sama melakukan development. Bisa jadi tim AI risetnya langsung berhasil. Ini bagus. Tapi bisa juga ketika development akurasinya ternyata hanya naik sekian persen, misal dari 85 ke 87%. Bisa jadi ada tidak efektifan ketika di metode yang sama atau dari data yang sebenarnya kurang bagus ketika kita lakukan training atau tuning ulang gitu. Nah, atau ternyata yang dibutuhkan itu nggak cuma pre-processing aja atau training model, tapi juga post processingnya kita juga butuhin gitu untuk misalnya mengenali data-data sebenarnya oh ini bisa dibenarin nih ketika post processingnya menggunakan regex misalnya kayak gitu kalau di technicalnya ya. Nah kayak gini ini tentunya kita R&D-nya kayak gitu. Jadi kalau misalnya selaku lead team ya atau engineering manager di sini tentunya bakal kerasa ketika ketemu case-case yang emang tidak bisa diprediksi kayak gitu kalau di AI. Tapi di software development mungkin juga ketemu case-case yang mirip misalnya di performance ternyata di server dengan spek seperti ini tidak mencukupi untuk dengan kecepatan atau latensi yang diharapkan kayak gitu. Nah, kayak gitu sih. Lanjut. Di sini ada execution and delivery. Nah, di sini poin penting apa yang dilakukan oleh seorang engineering manager ya. Nah, kita nggak bisa asal gas ya, jadi nggak bisa oke gas gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu apa yang menjadi priority dari roadmap yang akan kita lakukan atau plan yang akan datang gitu ya. Jadi roadmap ini harus disusun berdasarkan priority yang emang itu menjadi kebutuhan dari user atau dari produk yang akan kita kembangkan. Jadi nggak bisa nih kita langsung kayaknya kita developmentnya langsung ini aja gitu. Atau kita nggak nentuin skala prioritasnya. Itu menjadi hal yang ibaratnya eh, di tengah jalan bisa jadi ya kalau pas jalan oke-oke aja. Tapi di tengah jalan bisa jadi kita akan ngubah lagi nih. Oh ternyata kita nggak bisa nih development fitur A karena fitur B belum dikerjain dulu. Fitur B ini belum bagus-bagus banget nih. Experience usernya ternyata feedbacknya jelek. Nah, jadinya kita harus kerjain itu dulu, nggak lanjut. Nah, itu kan sesuatu yang harusnya kita bisa pikirkan di awal. Jadi kayak bisa kita development, kalau misalnya kita atur roadmap ya, kita atur roadmap dengan skala priority-nya, kita akan kerjakan apa yang paling dibutuhkan dia dari user terlebih dahulu. Jadi, misal di project yang masih baru, kita harus siapkan apa dulu, misalnya dari POC-nya. Ini akan jadi priority ketika POC-nya usernya itu pengen segera demo gitu. Jadi kita akan bagi nih timnya. Satu untuk nyiapin POC, yang kedua akan nyiapin secara platformnya. Tentu ini tentu ada pertimbangan dari tadi roadmap dan priority serta timeline. Nah, di sini roadmap akan impact juga dengan timeline yang kita susun. Kemudian remove blockers. Nah, tadi ya, kita tetap harus aware dengan technical tujuannya di sini. Blockers ini dalam artian bisa jadi tim terkendala ketika melakukan development.
dengan experience sebagai lead atau teman-teman yang udah lama di development ketika jadi engineering manager, tentunya ini akan membantu. Mungkin nggak langsung eksekusi, bisa kasih literasi terlebih dahulu. Bisa ibaratnya, oh ternyata sistemnya ini butuh eh, percepatan gitu misalnya. Ternyata setelah dicek, oh indexingnya belum ada. Contohnya kalau misalnya di data ya. Kemudian atau ternyata kita nih datanya udah besar banget nih. Kita nggak bisa nih kalau cuman pakai database standar gitu ya. Atau cuman kita simpan di Postgres saja. Tapi kita juga butuh nih kayak misalnya di GCP ada BigQuery gitu ya. Dengan pembacaan datanya yang lebih cepat. Ya udah, berarti kan di situ akan ada partial update ya atau partial adjustment untuk sistem yang udah dibangun. Tapi bisa juga ketika itu emang urgent ya itu langsung di take over aja. Tapi ini jangan terlalu sering karena behavior team akan sangat berpengaruh ketika ada masalah itu langsung lead-nya pegang. Nah, itu biasanya akan jadi ketergantungan. Jadi ini usahakan pertama kasih supervise terlebih dahulu, kemudian kalau misalnya dalam waktu tertentu yang kita tentukan itu belum achieve, tentunya kita harus turun tangan gitu sih. Biasanya seperti itu. Kemudian di sini ada quality over speed. Nah, quality over speed ini tujuannya yaitu menjaga kualitas ya. Jadi kita nggak bisa uh, terus-terusan ngeiyain apa yang dimau user dengan waktu yang ibaratnya mepet gitu. Jadi kita harus bisa pastiin apa yang kita deliver itu kualitasnya bagus. Contohnya di sini misal kita dalam AI ya, dalam AI kita ketika kita melakukan bikin engine baru atau improvement engine, tentunya kita butuh waktu nih biar hasilnya bagus. Nah, di sini kita harus sampaikan juga ke end user bahwa di sini untuk kualitas yang misalnya ya walaupun hanya naiknya 5% gitu ya, itu butuh waktunya segini dan data yang dibutuhkan segini nih dari annotator. Jadi tidak boleh kita ibaratnya hanya menyenangkan dari sisi klien gitu. Oh ya ini bisa nih cepet, tapi kualitasnya itu buruk karena ini banyak tambal sulam. Nah itu jadinya nggak bagus. Tapi kalau kita tahu nih kebutuhan data yang bagus seperti apa, waktu yang seperti apa, jadi kita nggak terlalu berlebihan dalam menyampaikan atau menjanjikan dari apa yang mau kita deliver gitu. Oke, selanjutnya, nah ini ya challenge-nya ya. Jadi tantangan dari engineering manager itu lebih banyak ketika di awal-awal, di tengah, ketika di sini ya, seperti gambaran kotak yang saya bikin ini. Di sini menghadapi underperforming member. Ini ketika pertama kali menjadi lead atau project manager atau jadi engineering manager atau CTO sekalipun, ini pasti menemukan hal-hal yang seperti ini. Ada kondisi di mana tim itu underperform. Jadi itu salah satu mungkin bagian tantangan terbesarnya ya. Kemudian di sini untuk yang lainnya saya anggap itu mungkin secara apa ya? Secara penyelesaian itu rata-rata begitulah. Jadi tidak terlalu jauh gitu ketika menghadapi hal-hal yang seperti ini. Karena ini impact-nya ke internal dan eksternal gitu. Oke, yang pertama itu kita bahas terkait transisi dari IC ini maksudnya individual kontributor ya. Programmer atau engineer biasanya lebih sering mengerjakan sendiri ya, kecuali ya kita untuk apa repository segala macam kan pastinya bareng tektokan. Tapi ini lebih cenderung kan mengerjakannya sendiri gitu ya. Nah, untuk transisi ini tantangannya biasanya kita biasa dengan ya udah deh kalau ada error kerjain sendiri, ngerjain apa-apa sendiri. Nah, ini berubah nih. POV-nya berubah jadi kita gimana caranya nih tim itu bisa achieve dengan apa yang kita harapkan dan apa yang diekspektasikan dengan user. Tanpa di sini ya, di sini harus kita juga perhatikan itu dari sisi workload-nya juga. Jadi jangan sampai kita jadi bossy di sini.
jadi ngebosi banget gitu ya. Jadi aku nggak mau tahu nih kalian harus selesai dalam waktu sekian untuk fitur ABC-nya. Jadi itu akan terasa nge-pressure banget ke tim dan tentunya komunikasi nggak bagus dengan kondisi seperti itu. Harusnya kita bisa nge-breakdown dulu fitur-fiturnya karena di sini tentunya ada apa hal-hal yang ibaratnya contoh dalam artian fitur dan segala macam kita harus tahu bahwa misal kalau fitur ini udah familiar dari eh, tim A atau anggota A, member A, jangan terlalu sering di switch ke tim B. Tapi bisa juga dalam kondisi dengan project jangka panjang, contohnya eh, contohnya di tim AI lah ya. Di tim AI kita dari satu software itu punya beberapa engine gitu ya. Misalnya ada engine detection-nya, ada engine klasifikasinya, ada engine yang ibaratnya streamingnya dan lainnya. Nah ini kita kalau bisa gitu ya, kalau bisa itu dalam beberapa waktu kita switch untuk secara tasnya. Karena kita nggak bisa memastikan bahwa tim ini akan selalu ready dengan komposisi yang sama. Bisa jadi ada yang sakit, ada yang cuti atau apa. Nah ini kita harus memikirkan kondisi-kondisi worst case yang mungkin akan datang atau bisa jadi kan ya biasa kalau dari tim itu apa ada perombakan tim atau apa. Nah itu bisa terjadi kan. Jadi ini mesti ada siklus untuk memutarkan atau membagi tas-tas agar secara knowledge itu yang lain nggak ketinggalan. Jadi jangan sampai ada yang knowledge-nya sampai terlalu jauh dengan yang lain gitu. Itu akan impact banget nanti akan depends ke satu member, tapi yang lain nanti kayak ketinggalan terus gitu. Jadi berusaha buat ngebagi tasnya se-efektif mungkin gitu. Selanjutnya yaitu, nah ini menyeimbangkan teknis dengan manajerial. Jadi tadi ya balik ke yang tadi aware technical. Jadi tapi ini agak susahnya di sini ya. Ketika udah banyak di manajemen, tentunya waktu yang dibutuhkan untuk ke teknis itu akan sangat sedikit gitu. Jadi dengan cara cara yang paling minimal biasanya ini yang aku lakuin itu tetap ikut kode review. Atau kalau nggak sempet, kalau aku biasanya perubahan yang major atau yang banyak gitu ya, tolong infoin dulu nih fiturnya apa aja, kemudian kirim dong komitannya gitu, link komitnya ya. Jadi ya bisa nge-make sure dari situ. Kemudian kalau yang lain ya kita bisa sekarang udah banyak bantuan AI ya kayak ChatGPT kita bisa tahu teks-teks yang ibaratnya oh ini nanti bisa ngebantu ini enggak. Kita bisa juga ngebandingin oh sekarang tim lagi pakai ini nih. Kalau mau di-adjust kita bisa pakai apa ya gitu. Nah, itu kan bisa dibantu secara R&D ya. Tapi tentunya nggak cukup hanya itu kan. Kalau hanya cuma baca nanti ketika teknis itu kerasa banget kalau misalnya kita udah mulai ketinggalan kayak gitu. Nah, bisa juga ini selain ini ada mentoring teknis, sering-sering ngobrol sama tim technical. Karena tentunya ini makanya tadi ya ada komunikasi itu salah satu skill yang emang penting banget menurutku. Itu dengan kita komunikasi ini kita bisa banyak tahu nih sejauh mana perkembangan dari produk atau project-project yang lagi jalan. Karena kan kalau udah di engineering manager tuh biasanya udah timnya udah lumayan ya pegang projectnya masing-masing. Nah, kalau kita tiap hari ngulik nanyain itu kan nggak mungkin. Tapi tentunya kita di hari-hari tertentu atau bikin jadwal tertentu untuk coba involve di development team atau ngobrol tuh kayak gitu. Selanjutnya, nah ini tadi menghadapi underperforming member. Di sini ada skill gap, ada motivasi, ada personal issue. Nah, skill gap ini walaupun dengan kita misalnya nge-hire member yang sama-sama junior, ini tetap ada skill gap karena learning pace-nya setiap orang itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang so-so aja gitu. Ada yang memang di awal dia bakal biasa aja gitu, bukan yang cepet banget, bukan juga yang lambat banget gitu. Nah, ini tentunya kita harus bisa aware ya, bisa aware dengan kapabilitas member kita. Jadi ketika ada assignment,
Nah, gimana caranya? Kalau dari saya itu biasanya kalau misalnya ada member baru, kalau bisa itu tasnya dicampur sama yang senior atau yang middle gitu ya. Middle, levelnya di middle. Biar apa? Biar ini sering ngobrol. Kalau mereka punya satu set fitur yang berkaitan, mereka akan sering tektokan satu sama lain. Jadi mau nggak mau nih, misalnya dari junior itu bisa ngejar ketertinggalan stack yang mesti dia pelajari. Walaupun ini nggak bisa langsung catch up ya cepet, tapi ini bisa membantu dibandingkan dia ngerjain sendiri dengan tim-tim junior gitu, junior junior, senior sendirian gitu. Nah ini tentunya learning pace-nya akan beda banget kalau dipisah kayak gitu. Tapi kalau misalnya dijadiin dicampur kayak tadi, itu akan ngebantu banget buat ngebantu naikin akselerasi dari development team gitu. Selanjutnya di sini motivasi ya. Nah, motivasi ini itu tentu bisa dari internal ataupun bisa juga dari eh, orangnya sendiri ya. Maksudnya di sini internal tuh dalam artian internal tim, kondisi tim yang bagus itu bisa memotivasi teman-teman kita buat lebih mengejar atau belajar lebih jauh gitu ya. Oh, enggak, itu nih aku nggak mau nih jadi beban tim. Akhirnya punya motivasi buat belajar lebih. Ada juga motivasi di sini itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh tadi engineering manager. Engineering manager ini sebisa mungkin tidak kaku ya, tidak kaku dalam artian itu kita emang harus ada gap dalam artian dengan tim karena kita as tim as a lead. Jadi apa ya? Pasti ada jarak buat di sini biar kita lebih mudah untuk mengatur rekan-rekan tim kita. Nah, di sini motivasi di sini kita harus bangun kayak misalnya small achievement kadang itu bisa uh, bikin rekan kita lebih termotivasi. Dalam artian nih misal nih terjadi masalah pada satu fitur dan dari pihak klien itu tahu gitu. Wah, tentunya itu pastikan yang bakal di apa ya di kena duluan itu kan engineering manajernya atau nanti project manager atau yang lainnya. Nah, ketika itu diselesaikan oleh tim, kita sebisa mungkin ya bahwa menyebutkan kontribusi tim atau member yang mengerjakan itu di depan klien kita. Itu akan rasanya akan beda banget dengan kita menyampaikan hanya sebagai oh ini udah diselesaikan nih oleh tim kita pak. Itu beda. Tapi kalau misalnya kita ajak meeting bareng sesekali ya, nah kita sampaikan ini pak ini ada member kita nih yang beresin ini dari isu ini dari yang propose bapak kemarin sampaikan Mas A itu bisa deliver Pak dan nemuin solusi ini dan ini kemarin kita explore bareng dan dengan apa ya kapabilitasnya beliau ini bisa selesai dengan waktu yang lebih cepat gitu. Nah tentunya ini akan membangun rasa percaya diri yang lebih dari rekan setim kita dengan kita menyampaikan itu. Ini strategi dari kita harus berstrategi ya untuk mengatur orang. Ibaratnya nggak bisa kita tuh kayak apa ya kayak lurus saja jadi harus ada cara komunikasi yang menyenangkan dan kemudian ada juga komunikasi yang ibaratnya kita di situ memberi tanggung jawab kepada rekan setim kita gitu. Selanjutnya yaitu underperform ini juga jadi bisa jadi personal issue ya, personal issue. Nah di sini personal issue ini kita hadapi dengan beberapa cara. Yang pertama kita harus tahu dulu root case-nya kenapa. Bisa jadi lagi ada masalah personal ataupun ada masalah dalam satu tim. Ini sering terjadi ya, sering terjadi. Nah, kalau masalahnya satu tim, ya usahakan ini harus ada solusi bersama gitu ya. Jangan sampai berlarut-larut. Tapi kalau isunya personal, atau lebih ke internalnya, atau lagi ada musibah atau apa, nah ini tentunya perlu ada pendekatan atau empati dari kita untuk lebih aware gitu ya. Jadi mungkin kita kasih waktu buat beliau beberapa waktu ya mengurangi dari loadnya atau tanggung jawabnya yang lagi berat banget, misalnya kita coba bagikan ke tim yang lain gitu buat ngebantu gitu sih. Nah tentunya di sini peran sebagai itu ada coaching ya, coaching di sini balik lagi ya, coaching dengan dan data performance ini tentunya bakal ngebantu kita buat ngebantu rekan-rekan setim. Jadi data performance ini gunanya tadi ya misal kita tahu nih oh
rate error dari member kita itu seberapa sih gitu. Rate error ini bisa kita ketahui dari isu-isu yang muncul ya. Tiket-tiket biasanya kalau dari saya itu tiket-tiket error itu ada. Jadi ternyata bisa jadi error itu nggak disebabkan oleh satu orang, tapi beberapa fitur yang di develop ternyata impact nih di fitur yang sekarang dikerjakan sama si Mas A. Akhirnya ini jadi lumayan gitu ya. Nah, ini bakal kelihatan nih dari performance ini. Jadi, ternyata tim itu belum tahu nih cara meningkatkan performance dari service yang sedang dibangun gitu. Atau bisa juga ini ketika di review ya, misal rekan-rekan kan biasanya ada yang saling review ya. Nah itu asal itu aja nggak dibaca dulu gitu, nggak dicek dulu oh ini codingannya kurang bagus tapi nggak ada kayak misalnya di komen dulu atau apa ini bisa di adjust lagi gitu kan karena sekarang kalau ngejust juga lebih mudah gitu kan misalnya kita bisa pakai bantuan AI atau ya based on experience juga bisa gitu. Oke, selanjutnya itu ada ini ya menjaga motivasi dan engagement. Di sini harus ada momen gimana kita bisa secara reguler ya atau periodik itu one on one session ya. Karena atau minimal kalau tidak one on one sessionnya ini mungkin tidak nggak bisa terlalu sering, bisa jadi 1 bulan sekali atau per kuartal atau kalau yang harus paling sering dilakukan itu weekly ya, weekly meeting as a team. Nah ini kita bisa tahu masalah yang dihadapi rekan-rekan. Di situ kita bisa jaga engagement-nya juga dengan komunikasi misal nih ketika ngerjain project ini ternyata ada isu di server. Nah, nanti member yang lain akan aware bahwa si A perlu ada setup apa kayak gitu untuk mengurangi misalnya latensi yang terlalu lambat atau apa gitu. Nah, ini tentunya pentingnya ada weekly meeting gitu ya untuk tim engineer. Biasanya ini sering dilakukan ya di hampir tim-tim tuh biasanya ada. Kalau nggak ada itu akan agak berat ya dari timnya kayak harus nyelesain semuanya sendiri dan ini akan les banget communication-nya gitu. Selanjutnya di sini rayakan small wins setiap. Nah ini sangat jarang dilakukan oleh engineering manager. Biasanya kita ini bisa minta bantuan ke manajemen ya untuk merayakan small wins minimal ya misal ya kayak misalnya ada isu yang baru solve ya ini terserah sih mau pakai apa dengan caranya itu bisa dengan behaviornya tim-timnya tapi bisa juga dengan kayaknya yang kayak small budget gitu ya uh, misal timnya juga masih small gitu kan cuma 7 orang atau apa ya udah asalit beliin deh donat gitu misalnya nah ini dengan hal-hal yang kayak gini tuh bisa ngejaga engagement kita jadi kayak oh care nih itu siapa dari lead-nya atau engineering manajernya tuh care terhadap apa-apa yang walaupun itu kecil tapi ibaratnya itu bisa ngejaga engagement satu sama lain gitu. Jadi antara manajemen dengan uh, apa dengan tim-tim technical itu gapnya nggak terlalu jauh gitu. Terus selanjutnya itu ada team building. Team building ini biasanya ya bisa dibantu dengan kayak main bareng atau kayak misalnya outing kayak gitu ya. Tapi ini tentunya bakal lumayan gitu ya secara budget. Tapi bisa juga dengan cara misalnya timnya banyak yang suka olahraga nih. Ya udah berarti misalnya seminggu sekali ngadain futsal bareng, badminton bareng atau apa. Nah itu termasuk dalam team building walaupun itu secara budgetnya nggak akan lebih kerasa dibandingkan kita outing ya. Outing tuh secara apa cost-nya pasti akan lumayan gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan cara yang tadi ya kecil-kecil kayak gitu itu ngebantu juga. Termasuk tadi ya kayak ngejajanin teman atau apa. Nah kayak gitu-gitu tuh juga termasuk dalam artian team buildingnya buat bangun engagement. Dan yang terakhir ini jangan sampai ada blaming ya. Blaming ini biasanya ada kejadian PM ketika
Ini PM atau yang lainnya. Ini menyalahkan ketika ada satu isu tanpa mengetahui root cause-nya terlebih dahulu. Nah, ini sebisa mungkin jangan dilakukan. Jadi dari sisi engineering manager atau dari kita dari manajerial ya, usahakan jangan sampai keluar kata-kata kayak ini salah tim A. Itu banget tuh. Akan kerasa di engagementnya, akan langsung kerasa gapnya. Karena apa? Itu kayak tidak menghargai apa yang sudah dikerjakan. Kalau kita langsung katakan itu, kita bisa cek dulu nih, ini dari proses QA-nya ada nggak gitu, hasilnya apa. Bisa jadi ternyata yang jadi isu itu udah nggak di scope kerjaan, bisa jadi gitu. Atau tim yang sekarang mengerjakan itu sama sekali tidak involved di development itu. Bisa jadi itu kayak peninggalan dari tim sebelumnya atau member-member yang sudah resign kayak gitu. Nah, yang kayak gitu tuh usahakan jangan sampai ada blaming. Walaupun ada isu ya, usahakan kita bahas bareng gimana nge-resolve-nya. Jangan fokus ke masalahnya, tapi harusnya fokus cara resolve problemnya gitu. Jadi jangan sampai fokusnya itu cuma di masalah tapi nggak di solusi. Nah, ini yang perlu kita jaga gitu. Oke, selanjutnya ya ini mengelola ekspektasi stakeholder ya. Nah, di sini kita mesti pastikan bahwa stakeholder ini kayak klien, user, atau yang lainnya lah ya, yang hubungannya dengan bisnis gitu ya, dan income dari perusahaan. Nah, di sini transparansi progres ini sangat penting agar mereka bisa percaya gitu ya dengan apa yang kita kerjakan. Karena progres ini akan menggambarkan apa yang menjadi kontribusi dari rekan-rekan setim. Jadi misal nih progresnya lambat atau kadang cepat. Nah ini tentu kita bisa transparansinya ketika progresnya misalnya tidak sesuai dengan yang diharapkan misalnya. Ini kita harus sampai nih apa yang menjadi batasan dari atau kendala dari yang dikerjakan oleh tim. Bisa jadi nih, misal contoh eh, kita ada perubahan migrasi payment gateway gitu ya. Kenapa dilakukan? Misal payment gateway yang udah diintegrasikan atau yang dipakai sebelumnya itu performance-nya jelek ketika kita melakukan performance test gitu. Nah, sedangkan ketika kita migrasi dengan yang lain, kita cek ulang itu performance test-nya bagus. Nah, itu bisa juga jadi reason ya atau kenapa ini jadi progresnya terhambat. Kemudian aware dengan keterbatasan tim. Keterbatasan tim ini kita hubungannya dengan gini ya, jangan sampai over promise. Jadi kayak ngeiyain semua keinginan user. Nah itu nggak bagus karena kita harus tahu juga nih tim kita bisa execute nggak nih. Kalau misalnya nggak bisa execute, tentunya kita bakal gimana nih buat menuhin janji kita, gitu kan? Karena ini biasanya terlalu confidence dari lead atau dari manajerial ya buat nyampein, oh ini bisa, bisa itu, gitu misalnya. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh biasanya jangan sampai berlebihan gitu ya. Kita mesti tahu nih kapasitas dari tim kita. Oh, kita ada batasan nih kalau misalnya user pengennya nih akurasi di atas 90% misalnya kalau ke tim EA ya. Berarti kita butuh data berapa nih untuk achieve itu. Untuk ngumpulin data sekian, berarti waktunya akan jauh lebih lama, atau bisa jadi, oh ini nggak bisa nih kalau di atas apa untuk buat engine-nya. Itu pun kita harus sampainya. Jadi ya, ada aware keterbatasan tim ini bisa jadi emang apa yang mereka mau itu kita nggak bisa provide gitu. Tapi kita bisa kasih opsi lain. Opsi lain untuk misalnya, oh misal eh, dari engine misalnya di AI ya, misal ini tidak bisa diatasi dengan eh, detection gitu ya, object detection, tapi kita bisa pakai misalnya klasifikasi gitu, secara engine atau data yang ada, misalnya nih dari data streaming yang FPS-nya rendah banget ya, yang cocok klasifikasi misalnya. Nah, tapi kalau misalnya, oh ini udah bagus nih, kita bisa nih improve lagi ke klien ya, kita bisa nih improve lagi tapi dengan minimal FPS sekian sekian rate gitu ya. Nah tentu itu kan tentu ada
apa ya, cross check dan balance-nya ya di situ antara kita dengan tim dan klien gitu. Oke, udah mau di akhir ya. Jadi secara keseluruhan untuk dari pilar utama peran dari engineering manager di sini tentunya kita pertama people atau member tim kita ya. Kita harus bisa membangun, membimbing dan mengembangkan tim kita. Jadi jangan sampai nih timnya stagnan. Jadi kalau stagnan nih biasanya akan turnover-nya akan tinggi ya. Karena ngerasa udah mentok nih, gini-gini aja di sini gitu ya. Kayak nggak, apalagi karir path-nya juga nggak ada kenaikan atau apa. Nah ini bakal impact banget nih ke tim gitu. Nah di sini kalau misalnya biasanya misal karir path nggak naik tapi ternyata dia ngerasa berkembang terus nih di tim itu akan jadi nilai plus dari tim tersebut gitu ya. Jadi kayak cara timnya itu akan lebih stabil gitu. Kemudian di sini proses ya, balik karena pasti ini proses ini yang ibaratnya bakal banyak benturan ataupun isu yang muncul ya. Karena di sini proses ini melibatkan banyak banyak elemen dari member tim, dari eksternal maupun dari manajerial. Nah, ini tentunya kita bisa pastikan bahwa yang dilakukan sekarang oleh tim itu udah yang paling efisien. Jadi walaupun kalau dari sudut pandang luar itu belum efisien, tapi pastikan dari kita dulu confident nih, ini udah efisien, tapi harus ada keinginan buat improve. Biar apa? Biar people-nya dari bisa berkembang lagi gitu. Jadi misal apa yang bisa diotomasi gitu, apa yang berannya fitur yang nggak efektif itu. Misalnya kalau kita di produk ya, oh ini fiturnya bisa kita simplify lagi nih. Nah ini tentunya perlu diskusi dan apa ya plan yang clear juga gitu bersama tim. Selanjutnya di sini teknologi ya, as engineering manager tadi ya, kita tetap harus aware dengan teknis, jangan sampai ini dilupakan, walaupun waktunya bakal banyak di manajerial ya, secara waktu mungkin bisa 70-30% atau ya kalau pas mungkin semuanya berjalan smooth ya, bisa juga 50-50 lah gitu. Jadi kayak akan lebih banyak development, bantu teman, bantu rekan-rekan tim gitu ya. Nah ini tentunya kondisional ya, tapi akan lebih cenderung banyak di manajerialnya. Kemudian di sini ya produk atau bisnis di sini selaras. Jadi jangan sampai kalau yang bangun produk ya pertama itu jangan sampai apa yang kita bangun itu bukan dari based on market, tapi kayak ini kayaknya bagus nih gitu. Biasanya ini perlu juga brainstorming bersama kalau produk ya biasanya ada product owner atau ada product manager. Ini itu perlu brainstorming dan misalnya kita ada riset market juga perlu ada data yang ada korelasinya dengan kebutuhan user. Jadi jangan terlalu jauh. Tapi kalau yang project ini project lebih enak karena pasti user akan menyampaikan ekspektasinya akan seperti apa gitu ya. Nah, tentunya ini perbedaannya akan terasa ketika kita di produk dengan di project gitu. Oke, itu dulu untuk materinya. Sampai sini mungkin ya untuk kata-kata hari ini kemajuan kecil yang konsisten lebih berharga daripada langkah besar yang hanya sekali-kali. Gitu. Mungkin saya kembalikan ke Mas Najib atau rekan-rekan yang mau bertanya ini langsung atau dari Mas Najib dulu. Oke, langsung aja buat teman-teman yang mau bertanya, monggo dipersilakan. Izin Pak Adil. Ya, Baik, nama saya Andi Ardianto, Pak. Jadi ya, saya sudah mencatatkan pertanyaan, maksudnya supaya tidak lupa aja, Pak. ya, ya, ya. Jadi gini, Pak ya, ini saya bacakan saja. Jadi kita tuh kadang-kadang dengan terlalu banyak input, kita tuh takut untuk action, Pak ya. Ya, Sebagai seorang manajer kita takut action karena kita sudah paham resikonya. ya, Apalagi betul. kalau dengan semakin tingginya ekspektasi daripada stakeholder ya, ataupun ekspektasi bisnis. Jadi kita takut bergerak
Justru akhirnya kita cuma bisa apa ya, kalau saya bahasakan sih NATO ya, no action tapi talk only. Jadi hanya Yap, bisa main kore tapi tidak bisa kemudian hanya bisa main kore tapi tidak bisa kemudian mengarahkan tim kita itu akan seperti apa harusnya. Jadi sebenarnya kan manajer itu kan kalau yang saya bayangkan itu kan sebagai leader ya, dia bisa menakodai daripada tim itu bergerak untuk bisa mencapai daripada tujuan dari bisnis itu. Cuman kadang-kadang kita takut Pak. Jadi kita minta coba sarannya. Sebenarnya harus mulanya dari mana dulu nih supaya ketakutan kita itu tidak menjadi alasan kita untuk kemudian kita action. Karena kalau kita tidak action ya berarti kan tidak ada hasil yang akan kita peroleh di situ Pak. ya betul. Mungkin di situ itu dulu Pak. Ini kan juga ada beberapa pertanyaan mungkin nanti setelahnya. Tapi yang paling penting itu Pak. Kadang-kadang kita takut ya, ketakutan itu yang kemudian membatasi kita. Terima kasih Pak Adil. Oke, di sini langsung saya jawab aja ya Mas ya. Eh, jadi kalau dari pengalaman saya, jadi emang nggak semua inputan bisa kita eksekusi. Yang pertama itu. Yang kedua, eh, dari semua inputan itu kita harus bisa memilih apa yang menjadi skala prioritasnya. Nah, ketika kita udah tahu nih skala prioritasnya, kita breakdown lagi. Bisa jadi tuh ekspektasi user tuh terlalu tinggi gitu ya. Nah, kita harus breakdown dulu apa yang paling minimal kita bisa capai dari apa yang disampaikan dari end user. Jadi biasanya kalau dari software engineering ya, software engineering atau engineering, kita lakukan POC terlebih dahulu, proof of concept-nya. Jadi lakukan R&D untuk konsep ini apakah udah mendekati atau belum dari keinginan user. Jadi dengan seperti itu kita bisa parsial. Jadi nggak bisa nih kita langsung achieve semua keinginan, tapi seenggaknya kita bertahap nih, selesaiin satu-satu nih. Dari masalah yang besar tadi kita breakdown lagi sampai sekecil yang ibaratnya oh ini tim kita bisa nih, yang bagian kecilnya ini kita bisa kerjain dulu nih. Kalau misal kita bayangin yang besarnya, ini pasti sulit banget buat mulai. Apalagi misalnya contoh di AI contoh ya. Belum-belum nih kita belum mulai tapi user udah pengen akurasi 85% Mas. Oh, gimana ya? Gitu kan. Sementara misalnya kita belum tahu datanya, belum tahu behavior di lokasinya, usernya akan seperti apa. Nah, pertama ya pasti kita lakukan apa? Buat memulai, pasti kumpulin data dulu. Kumpulin datanya dulu nih. Setelah kumpulin datanya dulu, kita cari tahu nih, environment yang sudah tersedia itu apa dari sisi klien. Gitu. Misal kalau misalnya contoh user pengen, saya pengen service saya ini bisa diakses oleh 100.000 orang. Nah, kita cek dulu nih servernya seberapa kapasitasnya. Nah, baru tuh kita sampein, oh untuk sekarang itu nggak possible Pak, Mas, karena secara kapasitas atau environment kita, itu mungkin supportnya cuma 1.000 orang gitu. Kalau misalnya mau sekian, berarti kita akan ada pengadaan. Misalnya kita mulai dulu nih, kita kalau mau 2.000, kita misalnya adjust dari sisi service, yang paling maksimal udah nyampe mana. Nah, itu pasti akan ada POC lagi gitu ya Pak ya. Kemudian setelah itu tentunya kita perlu oh ternyata udah nggak mampu lagi nih secara software buat kita naikin performance-nya. Berarti kita butuh kerana infranya buat nambah. Contohnya in case-nya seperti itu Pak. Tapi ya tadi kita balik dulu. Apa yang bisa didapetin dulu walaupun kecil dari data yang udah kita kumpulin. Tentunya setelah user nyampein kan kita akan coba gather datanya ya Pak ya, datanya itu seperti apa, kondisi sekarang seperti apa. Nah itu akan jadi decision, walaupun decisionnya itu agak risk, tapi seminimal mungkin resikonya kecil dengan kita parsial lagi, jadi breakdown yang lebih kecil gitu Pak masalahnya. Gitu sih. Kalau kita mau langsung eksekusi semua, bisa jadi itu high risk kan, apalagi ngubah fitur gitu ya, atau ngubah stack yang kita pakai sekarang. Nah, tentunya resikonya akan lebih besar gitu sih. Kalau dari saya mungkin itu aja sih, Pak. Baik, terima kasih Pak Adil. Saya boleh nambahkan sedikit Pak. Tadi Boleh? saya dapat simpulan tadi, Bapak terima kasih untuk yang kemudian gathering data dulu ya. Artinya kan perkuatan kita di data, karena langkah kita juga ditentukan oleh data. Dan kemudian tadi kita mainkan terkait dengan skala prioritas Pak ya. Jadi kita hal-hal apa dulu yang kita bisa dahulukan ya. Kemudian saya tertarik juga sama ini Pak, yang kata-kata hari ini Pak. Nah ini kan ada langkah kecil atau kemajuan yang kecil Pak ya.
Itu Oke. lebih berharga daripada langkah besar. Nah, ini menarik nih saya. Tadi kan sempat ada kata-kata kecil juga dari Pak Adil terkait dengan menjawab tadi pertanyaan saya. Nah, cuman kita kan tetap tujuannya kan adalah tujuan akhirnya Pak ya. Tadi misalkan tadi diminta 80%, tapi kalau misalkan langsung ke tembak sana juga nanti akhirnya juga kita menjadi ini ya, menjadi terlalu takut untuk bergerak. Itu juga yang dikhawatirkan. Ya. Nah, cuman kalau misalkan kita awali dengan step-step kecil, sampai sejauh mana kita bisa mengetahui langkah-langkah kecil kita itu yang kita buat secara konsisten itu masih berada di alur yang benar, Pak. Karena kita takutnya, walaupun kita step by step, tapi arahnya melenceng daripada target, itu yang kita khawatirkan jadi sia-sia dan kemudian tidak sampai ke target 80% tadi misalkan. Itu seperti apa, Pak, cara untuk mengukurnya? Oke. Di sini kemajuan kecil yang konsisten ya. Dalam artian gini sih Pak, ketika kita mau naik tangga, usahakan setiap tangganya kita lewati Pak. Jangan sampai nih kita langsung naik ke 3 tangga. Itu kan berat banget. Berat banget. Apa yang mesti kita beban yang kita pikul untuk naik ke 3 tangga sekaligus itu akan lebih berat. Dan mungkin bisa, tapi itu berat sekali Pak. Tapi kalau misalnya kita lewatin setiap step tangganya, itu akan lebih mudah. Tapi itu tadi kita konsisten. Tapi sedangkan kalau tadi ya, kalau langkah besar itu effortnya besar sekali Pak. Iya kan? Besar. Dan itu tidak selalu kita punya motivasi yang sama. Tapi kalau misalnya nih, kita punya konsistensi, ya walaupun kecil. Nah, kalau misalnya konsistensi yang besar itu bagus juga gitu. Tapi itu akan lebih mungkin secara tim atau apa karena kita pasti bawa tim ya Pak. Itu pasti overwhelm banget. Tapi kalau kecil dengan apa kapasitas tim yang ada dan objektif yang kita makanya ini kita perlu susun objektifnya ya Pak ya. Objektif apa yang mesti kita kejar untuk nyampe tujuan besarnya. Jadi ini harus ada roadmap-nya yang kita susun. Biasanya kalau dari saya itu akan susun roadmap apa yang buat misalnya ya, contohnya untuk tadi ngumpulin data sekian persen gitu ya. Kemudian setelah itu kita training misalnya pakai model data A. Setelah itu kita akan coba tambahin data, improve lagi di model data B. Nah seterusnya sampai itu menjadi bagian satu puzzle-puzzle yang bisa kita nanti satuin. Jadi perlahan-perlahan gitu sih Pak. Jadi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya kita langsung gede, ini agak susah nanti nyusun puzzle-nya. Karena pasti berat banget gitu kan. Gitu sih. Itu saya tanggapi sedikit Pak, izin teman-teman juga ya. Terkait dengan puzzle tadi Pak, artinya kan agar puzzle itu benar-benar bisa menjadi suatu bentuk yang kita mau. Hmm. Nah, tadi kan Bapak sempat prosesnya diikutin dulu. Nah, cuman bagaimana cara kita bisa membuat puzzle ataupun membuat langkah-langkah kecil kita itu bisa terukur itu seperti apa Pak ya? Saya masih belum mendapatkannya ini. Hmm, kalau mau kalau kita mau terukur ya Pak ya, terukur biasanya tadi bikin roadmap-nya. Roadmap itu akan Hmm. gambarin proses sampai akhirnya gitu sih Pak. Oh, Gitu. Jadi ada detail proses yang kita susun, baru yes, kemudian kita kecilkan dengan langkah-langkah kemajuan kecil yang konsisten itu Pak ya. betul. Ah, Betul seperti itu Pak. siap siap, make sense Pak. Siap. Saya boleh tambah satu lagi Pak, mungkin sebagai apa namanya boleh dijawab nanti. Ya. Eh, kan sudah banyak tampilan slide yang Bapak jelaskan juga, yang Bapak bahas di sini. Dari pengalaman Pak Adil, nanti mungkin bisa diberikan mungkin rule of thumb ataupun best practice Pak ya. Best practice untuk bisa menjadi manajer yang baik Pak, mungkin sebagai di akhir nanti setelah pertanyaan teman-teman yang lain. Oke oke, siap-siap. Makasih Mas. Terima kasih Pak Adil. Iya, makasih Pak Andi ya. Oke, sebentar. Ini mungkin saya jawab yang lain dulu ya Pak ya. Oke. Silakan Oh, Pak, perbedaan leadership antara seorang sama-sama manajer punya dan hak. supervisor. Iya. Apakah ada batasan hanya dilakukan supervisor saja dan sebaliknya? Oke, mungkin dari saya izin menjawab ya dari Pak Rapli ya. Di sini perbedaan dari seorang leadership, ya, perbedaan leadership antara seorang manajer dan supervisor. Secara role ini pasti beda ya. Supervisor ini role-nya biasanya kayak
dia nggak terlalu banyak ke manajemen ya biasanya. Tapi ini tergantung scope ya. Bisa beda pandangan ketika apa ternyata di perjanjiannya dia juga ngelit gitu misalnya, atau ada di manajerial ini, tergantung itunya. Tapi kalau secara itunya supervisor itu menjadi atasan langsung, biasanya atasan langsung dari satu member tim. Kemudian dia bukan yang bertanggung jawab langsung biasanya supervisor itu, tapi bisa juga jadi penanggung jawab dari suatu pekerjaannya gitu. Biasanya yang akan menjadi tanggung jawab langsung itu, tapi ini balik lagi ya ke regulasi company. Kebanyakan supervisor bisa jadi penanggung jawab langsung ataupun tidak, tapi secara manajer itu akan dia skopnya akan lebih luas begitu. Tapi ini balik lagi ke struktur ya, karena ini struktur company jadinya. Kalau kita bahas supervisor sama manajer. Tapi kalau secara leadershipnya kalau manajer biasanya dia bakal fokus ke lebih banyak orang. Biasanya nggak cuma ke satu tim, tapi biasanya kalau supervisor itu ke satu tim. Tapi di sini balik lagi ya, dengan kondisi timnya akan seperti apa dan secara company-nya skupnya akan seperti apa gitu. Gitu sih. Cuman secara komposisi pastinya manajer akan lebih luas dengan dibandingkan dengan supervisor gitu. Cuman ini tadi ya balik lagi dengan struktur company-nya akan seperti apa. Tapi uh, kalau di software engineering biasanya ini jarang ada supervisor ya. Jarang ada supervisor. Biasanya kalau kita itu cukup biasanya ada PM, satu lagi tuh advisor. Advisor ini biasanya jadi konsultan aja gitu. Dia biasanya tanggung jawab langsungnya itu nanti dari PM atau nanti dari bisa juga yang lebih spesifik gitu ya. Ada lead tech gitu. Jadi biasanya ada engineering manager ini ada membawahi juga itu kayak lead tech-nya, ada PM-nya juga gitu. Jadi bisa nge-manage ini. Tapi biasanya juga engineering manager ini ngerangkap dari PM sama lead tech-nya juga. Jadi kondisional banget sih sebenarnya ya. Gitu. Oke, mungkin saya balik lagi ya jawab dari Mas Andi tadi ya untuk best practice-nya ya. Nah, best practice-nya jadi engineering manager itu menurut saya ya, sejauh ini itu yang paling penting pertama technical jangan terlalu ketinggalan karena cukup banyak ke technical ya. Jadi walaupun tadi secara komposisi kita risetnya itu dikit banget, tapi mostly dari klien ke kita itu akan langsung ke tim nanti secara kebutuhannya. Jadi kita harus paham dulu secara teknikalnya itu emang fundamentalnya udah cukup bagus gitu ya. Kemudian ini beda dengan project manager. Project manager mungkin teknikal nggak ditekankan banget karena secara tanggung jawabnya itu akan beda dengan engineering manager. Karena engineering manager itu emang dia lebih banyak menguasai dari teknikalnya dan diikuti dengan kemampuan buat di manajerialnya gitu. Tapi kalau kayak project manager biasanya kan secara role itu dia bakal banyak ngatur timeline, jaga scoping gitu-gitu. Nah, dia nggak bakal ngasih advice terkait teknologi yang mau dipakai. Biasanya project manager akan tanya lagi nih ke lead tech atau ke CTO atau ke engineering manager kalau ada ya. Tapi biasanya jarang misalnya ada project manager, ada engineering manajernya itu jarang juga. Biasanya kayak gitu. Jadi pertama itu dari skill setnya technical itu pasti diduluin. Yang kedua itu leadership itu best practice-nya kita nggak bisa jalan sendiri dan nggak bisa cuman ngandelin ini saya bisa gitu, tapi harusnya mindsetnya itu diubah, jangan saya tapi kita atau kami itu bisa menghadapi masalah itu kalau dibantu dengan tim gitu. Di secara mindsetnya itu diubah seperti itu, karena kalau misalnya kita anggap kita yang bisa semua, ini akan jadi bosi nanti ketika kita nge-manage timnya kayak gitu. Kemudian tools harus paham. Ini skill set ya tadi aku nggak sampaikan karena ini bakal kayak daily work-nya. Kayak tools itu kita harus tahu mana yang efektif. Misal kalau untuk project yang sering berubah, kita
bisa pakai misalnya metode Scrum gitu ya. Nah, Scrum bisa pakai apa aja gitu kan. Misalnya pakai Jira, pakai Open Project atau apa. Jadi kita bisa nyesuaiin nih kebutuhannya gitu. Kemudian memastikan bahwa flow yang dilakukan teman-teman itu udah efektif gitu ya. Jangan sampai misalnya nih kita pakai waterfall itu bisa jadi nggak cocok dengan kondisi project yang perubahannya cepat atau produk yang perubahannya mungkin dalam seminggu ada ad hoc task yang masuk ke dalam gitu ya. Jadi tim nggak akan fokus dengan kondisi waterfall metodologi. Beda dengan Scrum misalnya. Scrum tim akan lebih adaptif dengan misalnya ada isu ataupun ad hoc task di tengah jalan. Secara itu sih adaptifnya kayak gitu sih Pak Andi ya. Gitu. Oke, mungkin yang lain ada lagi? Oke, bentar. Oh, ada ya. Apakah ada contoh masalah yang sering dihadapi manajer saat menghandle people? Jika dalam tim ada 5 developer, 3 perform dan 2 kurang perform, apakah ada metode atau framework untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, kalau metodologi mungkin banyak ya. Di sini aku nggak akan bahas teorinya karena itu nanti bakal panjang. Nah, tapi yang sering dari aku lakuin itu untuk underperform ya. Sering-sering ngelakuin itu pairing programming. Pairing programming ini penting banget. Pairing programming itu kalau kita di tim developer ya, itu kita bisa tahu style teman-teman berpikir dan cara debugging isu. Nah, ketika dia ngerjakan fitur, sesekali nih ada ini. Ini penting banget menurutku, pairing ini salah satu kunci biar tim kita juga, kita tahu nih apa ya, behavior teman-teman kita development. Karena kalau aku biasanya kalau misalnya ada isu, aku sering ngadain pairing dengan developer yang bersangkutan. Gitu. Jadi aku mau tahu nih gimana nih cara dia debugging. Terutama untuk junior ya. Junior itu naik turunnya cepat. Kalau senior itu jarang kecuali dia lagi ada isu. Tapi kalau yang middle, junior ini sering ngadepin underperform. Nah, biasanya mereka fokus ke masalahnya, nggak debugging dulu. Padahal fundamental kita as a programmer itu punya kemampuan buat debugging isu. Debugging isu itu berarti kita harus tahu nih root cause akar masalahnya dari mana. Nah, kalau dari aku biasanya itu sering pairing programming. Jadi cek nih codingannya satu-satu. Ternyata bareng-bareng nih kita lihat nih dia share screen misalnya kalau remote ya. Cek, oh ternyata kita debug nih isunya di sini gitu. Itu akan ngebantu teman-teman buat lebih involved ya. Lebih involved, kemudian buat dia naik secara performanya itu akan lebih kebantu. Karena biasanya kalau ada member tim yang sering kena isu itu biasanya akan dianggap underperform gitu ya. Nah, ini nih biasanya masalahnya ada di sini. Dia kurang paham misalnya di debugging isunya, kemudian suka overwhelm sebelum eksekusi. Padahal itu bisa dikerjakan satu persatu misalnya dari fitur yang paling mudah dulu, misalnya kayak gitu. Nah, pemilihan-pemilihan ini itu perlu banget tuh peran dari engineering buat coaching biar biar member ini nggak terlalu overwhelm di awal gitu. Karena kadang tuh ngelihat wah satu sprint 2 minggu aku ngerjain 3 fitur cukup nggak ya waktunya, akhirnya nih memulainya dengan apa ya, memulai dengan belum semangat apa-apa gitu. Nah ini makanya peran engineering manager bisa ngebantu dari situ. Dan yang paling penting tadi, sering-sering ngelakuin pairing programming. Ya minimal seminggu sekali sama satu developernya, itu akan ngebantu kita, oh ternyata kapasitas si A sampai sini nih, bisa jadi task yang dikasih itu terlalu berat buat dia. Dan ini akan tahu, oh sebenarnya ketika hiring, kandidat yang seperti ini nanti akan seperti apa buat next ke depannya gitu. Ini juga sebagai engineering manager kan kita pasti involve tuh ketika ada hiring. Nah itu dengan kondisi seperti itu kita bakal ada pertimbangan selanjutnya ketika nanti ada hiring juga. Gitu. Terima kasih Mas Imron. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana seorang EM yang ikut-ikutan mengerjakan tugas timnya, seperti kayak ambil alih kerjaan anggota timnya karena alasan lagi magabut. Magabut tuh gabut ya maksudnya. Satu lagi menyambung pertanyaan di atas, apakah batasan skop seorang mendelegasikan pekerjaan ke timnya agar balance, tidak terlalu micromanage, dan juga tidak asal ngasih kerjaan doang tanpa arahan dan bimbingan yang baik alias dilepas gitu aja.
Hmm, ini ya sama-sama Mas Imran. Gini sih ya, kalau di sini kondisi EM-nya berarti kan memang dia nggak clear ya ngasih job list-nya, cuma ngasih bikin aja gitu tanpa ada dokumentasi gitu ya kalau kondisi yang Mas Rizky tanyain ya. Nah, kalau kayak gitu emang berarti apa ya, harusnya kondisi timnya saya kurang tahu ya apakah ada project manajernya juga atau ada lead timnya gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini ada dia merangkap semuanya ya, yang jadi manajer dia yang ngelit, dia juga yang bikin scrum, dia segala macam. Berarti di sini secara metodologi yang dia pakai itu kurang tepat. Mestinya setiap dia ngasih task itu harus ada expected resultnya untuk ngejaga scope. Karena kalau nggak ada expected result yang dibuat, biasanya kalau dari saya itu dokumen, bikin dokumen atau kita taruh di deskripsi itu minimal banget tuh. Di deskripsi di tiketnya, tiket yang dibuat. Biar apa? Biar nanti, karena kan setelah pekerjaan selesai itu eh, dari manajerial atau nanti ada QA juga ya dibantu kalau ada QA-nya. Itu kan ngecek scope-nya ini fitur udah sesuai atau belum. Kalau misalnya kita nggak ada dokumennya, ini buat ngejaga antara klien dan kita ya selaku eksekutor itu ada pegangan. Kalau misalnya nggak ada pegangan kayak dokumennya, itu susah juga gitu. Nah, kalau di sini biar agar timnya tidak terlalu mendelegasikan balance, agar balance tidak terlalu micromanage. Nah, di sini micromanage ini sebenarnya artinya bisa dua ya. Bisa jadi orangnya terlalu mendetail atau bisa jadi emang dia eh, apa ya namanya mau tahu semua keseluruhan dari end to end gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi biasanya kalau dari aku biasanya akan brief aja dengan tiket yang udah ada gitu ya, udah di brief, kemudian kalau udah ada dokumennya, tapi kalau bisa jadi ada fitur yang berulang, ada fitur yang berulang, yang nama fiturnya beda tapi secara gambaran sama, ya udah tinggal ganti aja, briefnya nggak terlalu apa ya, terlalu banyak seperti di awal fitur dikerjakan. Karena misal fitur yang cuma CRUD doang gitu, atau misalnya fitur bikin scheduler tapi cuma pindah ke service yang lain gitu. Nah, itu kan secara briefnya sama, kalau yang awal udah sukses biasanya diimplement ke yang lain gitu misalnya. Nah, itu nggak perlu lagi ibaratnya brief yang seperti awalan yang kayak detail banget. Bisa jadi ini sama seperti sebelumnya, cuman nanti ada penambahan ABC-nya apa. Jelasin seperti itu. Jadi mestinya itu sih kalau briefnya clear, harusnya nggak nyampe developernya kayak dilepas gitu aja, itu nggak bagus sih. Karena nanti bisa out of scope gitu. Sama biasanya PM-nya atau engineering manajernya nggak tahu nih timnya udah sampai mana gitu. Minimal minimal kan dari kita biasanya kalau yang pakai Scrum itu kita ada daily ya, ada daily report atau stand up kayak gitu. Itu akan bantu cross check secara progres. Ini progres ya, bukan biasanya cuma pengen tahu aja progresnya sampai mana. Bukan ngatur sampai harusnya apa gitu, harusnya enggak sih. Kayak gitu. Itu ya Mas Rizky, semoga dipahami. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Uh, udah terjawab semua. Semoga ini membantu rekan-rekan yang nanti mungkin kalau misalnya nanti untuk dapat PM atau EM yang ibaratnya kurang, itu bisa diajak diskus dulu. Biasanya itu akan lebih aware ya. Jangan sampai nanti jadi isu di dalam tim itu bakal jadi nanti bisa jadi toksik atau apalah dari dalam internalnya sendiri. Tentunya itu nggak bagus untuk jangka panjang gitu ya. Itu aja sih mungkin dari saya. Oke, uh, mungkin itu dulu. Kembali ke Mas Najib. Monggo Mas Najib. Oke, terima kasih Mas Muhammad Jumadil Akbar atas penyampaian materinya untuk webinar pada malam hari ini.
Dan terima kasih juga buat teman-teman semua atas kehadirannya untuk webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Kalau misal teman-teman mungkin ada pertanyaan terkait webinar atau hal-hal lain, mungkin bisa ditanyakan di grup ya teman-teman. Mungkin kita bisa sharing bareng di grup terkait apa yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk malam hari ini. Sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya yang insya Allah akan kita share di grup WhatsApp teman-teman. Jadi grup WhatsApp itu nanti selanjutnya akan kita gunakan untuk webinar-webinar yang lain dari Rubitol API. So, jangan terus keluar grup nanti malah ketinggalan info-info terkait webinar Rubitol API. Ya, mungkin itu aja teman-teman sebelumnya. Dan setelahnya kami mohon maaf apabila selama penyelenggaraan webinar ini mungkin ada kekurangan. Sekian, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adel, terima kasih Pak Ruby. Terima kasih, Pak.